yang mau dijaga adalah bagaimana intensitas mereka membangun komunikasi. Kalau saya waktu menjabat, saya mampu menempatkan diri pada posisi yang menyentuh perasaan, menyentuh hati. Mungkin sederhana, Mas. Waktu saya di dalam pesantren, tiba-tiba istri saya mencalonkan untuk periode kedua. Masyarakat bertanya, oh siapa sih pemilih ini istrinya Pak Ilham? Oh kan Pak Ilham enggak, Pak Ilham itu orang baik. Kenapa baik, dokter? Apanya baik? Pernah aku makan coto dibayarin. Harga coto kira-kira waktu itu 5-6 tahun yang lalu 50.000, Mas. Tetapi kemudian peristiwanya itu bukan peristiwa bulan lalu atau tahun lalu. Peristiwanya itu bisa 6-7 tahun yang lalu. Memori masyarakat masih ada. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, siagakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Golkar Bangun Bangsa. Ya, jadi mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi dan motivasi untuk membesarkan kembali Partai Golkar. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang kader senior yang mudah-mudahan nanti banyak wawasan atau informasi yang bisa menginspirasi kita semua, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arief Sirajuddin, MM. Beliau pernah menjadi Ketua Golkar DPD Sulawesi Selatan, pernah menjadi wali kota Makassar, dan sekarang mengabarkan akan kembali ke rumah besar Partai Golongan Karya. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, aku tiba-tiba dapat kontak Mas Bambang, kemudian minta ini. Ternyata informasinya cepat juga nih kalau. Saya termasuk yang bergembira dan berbahagia mendapat informasi yang luar biasa. Nah, daripada mendapat informasi dari mana-mana, mungkin Bapak bisa ceritakan atau komen langsung. Ini berita-berita tentang kembalinya kader senior Partai Golkar, Ilham Arief Sirajuddin, ke pangkuan Partai Golkar kembali. Apa komen? Kembali berteduh di bawah pohon beringin yang rindang. Iya, apa komen Pak Ilham sendiri? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bambang. Aku udah dipanggil, diajak diskusi di channel Bambang Sudono. Saya kira ini menjadi kesyukuran saya juga karena tidak terasa hampir 1 dekade kita tidak ketemu, jarang ketemu ya. Hampir 2 dekade lah kira-kira seperti itu. Dan seperti yang dikatakan bahwa beberapa waktu terakhir ini saya memang sempat menjadi perbincangan di Sulawesi Selatan oleh karena pasca saya setelah keluar dari menjalani sekolah di pesantren kehidupan selama 4 tahun. Setelah keluar itu sebenarnya keluarga udah nggak memberi respon untuk terjun dalam dunia politik karena kemarin keluarga sadar betul bahwa imbas politik itu konsekuensinya bisa seperti kemarin, sehingga anak-anak itu nggak setuju lagi. Tetapi ya tidak bisa memang naluri politiknya sangat tinggi, jadi tidak bisa juga dihindari tekanan begitu banyak, akhirnya ya larut lagi dalam situasi seperti itu. Kemudian masuklah tetap menjadi kader Demokrat karena biar bagaimana ibu kan masih
Ya. Kemudian ada proses pendek cerita, ada proses rekonsiliasi konsolidasi organisasi melalui musyawarah daerah Demokrat. Kita ikutlah bersama-sama karena dianggap saya minta petunjuk didorong untuk maju, tetapi ujungnya tidak bagus. Ya. Ya, akhirnya pikiran waktu itu memang cuma ada dua, Mas. Ya. Dari sekian partai setelah putusan Demokrat itu cuma dua partai memang pilihan saya. Ya. Kembali ke rumah sendiri atau kembali kepada organisasi partai yang pernah punya cikal bakal yang pernah saya dirikan. Ya. Ya, Nasdem cikal bakalnya dari Ormas kan, Mas. Ya, betul. Tapi setelah bulan Ramadan bertafakur dan lain sebagainya, Ya. sepertinya yang paling nyaman kalau kita mau kembali ke rumah sendiri, karena kalau ke rumah sendiri yang kita ketemu saudara sendiri, bukan orang lain lagi. Kalau bukan rumah sendiri, ketemunya pasti akan butuh proses. Ya. Kalau di Golkar begitu saya mengatakan saya mau kembali rumah sendiri, alhamdulillah yang menjemput kemarin kurang lebih 3.000 4.000 orang. Iya. Alhamdulillah. Mungkin di tempat lain tidak seperti itu, Mas. Iya. Ternyata memang ada kerinduan ketemu saudaranya yang selama ini mengurus mereka bersama-sama. Jadi kalau ditanya kira-kira apa komen ya seperti itulah, Mas. Saya masuk kembali ke rumah sendiri, akhirnya tidak kapok. Iya. Ya, tidak kaku ngadapin orang, tidak seperti kalau kita tiba-tiba masuk di rumah bukan rumah sendiri, karena pasti paling tidak ada suasana batin yang lain yang mungkin tidak bisa saya hindari. Tapi kalau Golkar seperti kemarin, begitu dipasangkan baju, alhamdulillah begitu banyak orang yang hadir, begitu banyak yang terharu sampai meneteskan air mata. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekad, kumpulkan semangat. Iya. Gitu, Mas. Pak Ilham, itu saya mengamati ya, dibanding daerah-daerah lain itu di Sulawesi umumnya, apalagi Sulawesi Selatan, itu Partai Golkar masih cukup baik lah ya. Tetapi memang semuanya menurun. Jadi bersamaan perginya Pak Ilham itu seluruh Sulawesi agak turun, tinggal Gorontalo yang agak baik. Nah, itu apa yang terjadi sebenarnya? Saya selalu bilang begini, Mas. Mengilustrasikan keberadaan Partai Golkar. Partai Golkar itu salah satu partai yang punya basis grassroots yang sulit, akar rumputnya sangat kuat. Iya. Tetapi bisa jadi kader-kader Golkar yang merupakan penopang berada di bawah itu sedang tertidur lelap. Karena saya pasca reformasi, kemudian Pak Amin Sam memimpin, dia masih mendapat 48 kursi. Terus memang waktu saya turun menjadi 31 kursi. Itu pasca reformasi. Kemudian setelah saya digantikan dengan Sahrul, ya waktu itu mekanisme musda juga dia tiba-tiba diambil pusat, tinggal 18. Periode pertamanya Pak Sahrul 18. Periode dari 31. Kemudian periode keduanya Pak Sahrul tinggal 16. Periode ketiga setelah itu Pak Nurdin tinggal 13 kursi. Pak Nurdin waktu 13 kursi memang kemarin kan fokusnya di pilkada, belum sempat merecovery, terus tiba-tiba tetapi bukan karena kelemahan itu. Cuman memang terjadi degradasi perolehan suara. Saya selalu menggambarkan bahwa hal itu bisa mungkin penyebabnya adalah karena sentuhannya tidak terlalu berat, tidak terlalu intens dilakukan. Sehingga mereka kader ini sangat lelap ketidurannya. Nah, pengalaman saya waktu saya ditunjuk menjadi ketua Golkar tahun 2008, karena sempat stuck oleh Pak Amin Sam kurang lebih hampir 2 tahun, begitu saya terpilih menjadi ketua Golkar, saya langsung ajar ke 24 kabupaten. Saya roadshow ke kabupaten, ibaratnya saya membangunkan mereka nih. Bahkan saya tahu sudah ada tokoh Golkar, si A, si B, si C, sudah tidak di Golkar, saya datangin.
Iya, 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 Nggak iya. sungkan-sungkan saya minta arahan, minta Iya. petunjuk, apa semua. Prinsip apa, ada budaya orang Bugis Makassar kan ketika hatinya disentuh bisa luluh. Nah, Nah, orang-orang ini yang ternyata menjadi tokoh daripada kelompok-kelompok masyarakat kader ini yang sedang tidur. Kalau dia yang bangunkan, jadi itu pengalaman saya waktu itu, Mas. iya, iya. Jadi saya tapi memang kan pasca reformasi itu memang terjadi terjadi hal seperti itu karena apa, tentuannya memang, dari seluruh ya tahulah, partai Golkar kan partai dianggap partai Orde Baru, jadi, Iya, iya. eee, banyak orang mencari suasana baru. Iya, Momentum sekarang ada momentum yang tepat, iya. gitu loh, itu Mas. Iya. Rapatkan barisan, siagakan diri, bukti berkampanye, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Jadi apakah ini kembalinya Pak Ilham ini tanda-tanda bahwa Partai Golkar minimal di Sulawesi Selatan atau Sulawesi pada umumnya akan bangkit kembali gitu? Yang pasti saya Iya. mengatakan bahwa saya mau hadir di Partai Golkar, mudah-mudahan bisa bermanfaat, tidak menjadi sia-sia. Nah, Artinya kalau sekarang ya memang juga situasi kepengurusan DPD 2, DPD 1 di Sulawesi Selatan ini iya. agak saya melihat agak sedikit tidak kondusif lah, Mas. Nah, Saya selalu bilang sama teman-teman partai, dari dulu prinsip saya berpartai begitu. Partai ini kan tidak boleh ada musuh. ya, 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 Yang adalah pertemanan, persahabatan, karena yang ada tujuan kita adalah kepentingan semua di ya, dalamnya. ya, Jadi kalau pengurus, gontok-gontokan di dalam, ya, bagaimana bisa publik mau milih kita kalau kemudian dia dia kemudian memperlihatkan sesuatu yang kurang baik. Maka saya bilang sama Pak Nurdin, sama Pak Mas Doli, saya bilang, Mas, mudah-mudahan saya hadir ya, bisa memberikan suasana baru, suasana batin yang baru. Kemudian jangan jangan kemudian ada target-target tertentu untuk di awal ini. Prinsipnya bahwa pengurus DPD, siapapun ketuanya dan jajaran pengurusnya, prinsipnya adalah memenangkan Partai Golkar dan mengangkat Bapak Erlangga sebagai ya, calon presiden. Karena ya, itu sudah menjadi keputusan partai di Munas dan di Rakernas. ya, Dan itu cuma bisa dirubah kalau Pak Erlangga melalui mekanisme organisasi mau merubahnya. Kalau tidak ada ya, persoalannya. Nah, ini saya lihat ada yang merasa kalau sudah masuk dalam wilayah-wilayah politik tertentu untuk kepentingan pilkada, ya, suasananya bisa berubah, bisa lain gitu loh, Mas. ya, ya. Jadi artinya kepentingan partai harus didahulukan. Kalau untuk pribadi-pribadi itu nomor 2 gitu kira-kira Pak Ilham Iya, ya. Mas. Iya, betul. Kemarin saya selalu bilang begitu teman-teman. Persoalan sama mekanisme caleg, Pak. Saya kasih tahu teman-teman. Jangan kemudian kita sudah melihat orang nomor di atas kita atau ada kader di situ yang pasti bisa mendulang suara. Ya, Saya bilang belum tentu, belum ya, tentu. Kalau ya, kalian kerja baik, kemudian mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat, mampu bersosialisasi masa di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan program-program yang dia pasti suaranya ada. Nah, kemudian nanti siapa yang terpilih dari dapil itu, kalau Anda ketemu di dapil itu, ini kan urusan rezeki. Kita cuma bisa, saya selalu ada istilah saya sekarang, kalau untuk pilkada atau jangan ragu pilih Golkar karena kader-kader Golkar itu punya duit. ya. Apa itu duit, Mas? Ya, 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 ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa. Artinya kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, Ya, kemudian bukan kita yang terpilih, ya, selisih suaranya ya, ada, ya itu berarti bukan rezeki kita. betul. Jadi Tapi jangan berarti kemudian Mas ya,
Bambang udah ada di dapil sini nih. Waduh, saya rawat gawat nih kalau saya langsung membahas Bambang, saya nggak dapat suara nanti. Jangan seperti itu pikirannya. Oh iya iya iya. Jadi lawannya itu ada di luar, jangan memusuhi teman sendiri gitu kira-kira ya Pak. Iya, jangan musuhi teman sendiri, teman kita ada di luar, jangan di dalam gondok-gondokan, lawannya Iya. ada bertepuk tangan di luar. Ore. Iya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Justru kalau bisa diadu-adu gitu Pak ya. Iya betul, betul Mas. Nah, Pak Ilham, mungkin sedikit kalau ada yang bisa diceritakan selama Bapak berkelana di luar Partai Golkar itu apa pengalaman yang bisa direnungkan? Tadi katanya bulan Ramadan merenung itu. Yang pertama saya mau katakan begini Mas. Ya. Saya hampir 12 tahun di Partai Demokrat. Ya. Dan pada akhirnya saya pernah di Nasdem dan mengikuti perkembangan Nasdem. Ya. Saya juga mengikuti bagaimana perkembangan dinamikanya Partai Gerindra. Ya. Tujuan utama partai politik adalah memenangkan setiap pemilu. Ya. Ingin menjadi pemenang pemilu. Dan ketika dia menjadi pemenang pemilu, maka dia ingin menjadi penguasa. Ya. Ketika dia menjadi penguasa, maka ruang pengabdiannya akan lebih luas dibanding dia tidak berkuasa. Nah, bagaimana menjadi pemenang pemilu? Biasanya kita mencari orang yang betul-betul bisa membawa partai ini menjadi partai yang disegani oleh masyarakat dengan simbol pendekatan ketokohan. Ya. Nah, Partai Demokrat yang lahir pada pasca reformasi kemarin memang mampu menciptakan situasi kondisi waktu itu menjadi orang yang seakan-akan butuh perhatian dari publik karena mendapat perlakuan tidak bagus. Ya. Dan ternyata bisa tercapai. Pemilu 2099 masuk menjadi peserta pemilu. 2004 menjadi pemilu, kemudian 2009 menjadi pemenang pemilu. Ya. 2009 menjadi pemenang pemilu, memasuki pemilu 2014. Ketika itu Bapak SBY sudah tidak menjadi presiden, maka terjadi degradasi suara juga, jadi penurunan suara. Nah, ternyata simbolnya adalah pada kekuatan ketokohan dan pada posisi jabatan waktu itu. Nah, ini yang kemudian pelajaran yang berharga yang saya dapatkan bahwa ternyata dalam dunia politik itu kekuatan ketokohan dan kekuatan jabatan itu memang menjadi salah satu indikator sehingga semakin memperkuat, semakin menguatkan keyakinan saya bahwa memang partai politik bertujuan adalah kekuasaan. Ketika kekuasaan tidak ada, maka ada rasa pesimis masyarakat sehingga dia tidak memberikan pilihan seperti itu. Dan itu terbukti di Demokrat. Begitu SBY sudah tidak menjadi presiden, 2004 dia peserta pemilu dan bisa menjadi mencalonkan presiden. 2009 dia menjadi pemenang pemilu dengan luar biasa perolehan suaranya. Kemudian 2014 ketika sudah tidak menjadi presiden, sudah ada sudah terjadi penurunan suara. Walaupun di ujungnya masih menjadi presiden, tapi sudah mulai ada banyak kesannya. Ya. Apa yang saya mau katakan, Mas, bahwa ternyata di partai-partai baru yang muncul pasca reformasi ini ada partai-partai yang memunculkan seakan-akan tokoh sang pejuang lahirnya partai itu, sehingga itu menjadi simbol. Ibaratnya istilah sekarang itulah ya susah kan kalau mereka itu kan pemegang rinci. Ya. Hebatnya Golkar, karena Golkar adalah partai lama, pemiliknya adalah para kader. Ya. Jadi tidak ada pemegang rinci. Nah, kalau tidak ada pemegang rinci, enak berkompetisi, mengembangkan demokrasi. Tapi kalau dia menjadi pemegang rinci, suka-suka dia.
Ya, ya. Tetapi tidak disalahkan juga, Mas, karena dia orientasinya adalah mau memenangkan pemilu, jadi pasti mencari tokoh. Ya, Nasdem bisa melakukan konsolidasi 1 tahun, bisa 2-3 kali ganti ketua. ya, Gerindra juga seperti itu. ya. Tapi tujuan utamanya adalah tokoh yang dia cari adalah tokoh yang betul-betul mampu membawa partai ini ke depan menjadi partai pemenang. Dan itu bukan yang salah, memang Ya. tujuan utama kita berpartai mau memenangkan pemilu. Ya. Jadi kalau saya ditanya apa pengalaman saya, banyak pengalaman yang. Nah ternyata di Golkar itu pemegang sahamnya seluruh kader. Ya. Jadi tidak ada pemegang rincik di Ya. situ, sertifikatnya Ya. milik bersama. Ya. Gitu, Mas. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Ya, baik. Itu juga terlihat memang Golkar tidak bisa menjadi orang pertama ya di Republik ini, tidak bisa menjadi presiden. Artinya tokoh utamanya hampir tidak ada. Tetapi partainya berjalan dan relatif stabil. Suaranya turun juga tidak banyak-banyak. Ya. Cuma yang menjadi masalah adalah karena tidak ada pemegang saham utama, tidak ada apa namanya ya, godfather gitu. Seolah-olah kalau ada masalah nggak ada yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau bertengkar terus-menerus. Gimana menurut Pak Ilham? Iya, itu memang sisi kelemahan. Tetapi memang kita bicara dulu dari ketokohan ya. Memang agak sulit memang kita melahirkan tokoh-tokoh yang tiba-tiba muncul dari luar. Dan itu kan kita tidak sependapat dengan hal itu, karena menurut pandangan kita tokoh-tokoh yang ada di internal kita adalah orang-orang yang cukup mumpuni untuk bisa tampil sebagai pemimpin bangsa. Ya, saya kira ketokohan Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto, saya kira cukup, walaupun ya konsekuensi politik itu selalu dapat serangan-serangan, tapi itu kan bagian daripada dinamika biasa, dan semakin hari semakin masyarakat semakin tahu. Kalau tidak ada agenda politik, maka tidak ada serangan. Tapi begitu muncul agenda politik seseorang, dimunculkan. Nah, semakin hari semakin masyarakat tahu kalau ada isu-isu negatif, ada black campaign yang muncul, kemudian pada saat mendekati kontestasi, itu masyarakat sudah paham semua. Nah, yang kedua berkait dengan kondisi Golkar saat ini dan yang lalu juga, memang problemnya ada di situ. Nah, tapi sebenarnya Mas Bambang, memang kita tidak punya tokoh-tokoh sentral, tetapi kita punya tokoh-tokoh Golkar yang sekarang masih kita anggap menjadi orang yang kita tuakan dan masih bisa menjadi panutan bagi kita. Masih ada Bang Akbar yang sangat wise lah. Saya mengenal Bang Akbar, bagaimana dia memimpin Partai Golkar dan bagaimana dia menjadi seorang kakak yang baik, bagaimana dia menjadi seorang pembina yang baik, ketua yang baik. Jadi dia mampu ada beberapa masih banyak tokoh-tokoh kita yang ada, walaupun umur sudah sepuh, tetapi saya kira selama ini Partai Golkar pun tidak meninggalkan. Nah, tinggal bagaimana kita memerankan mereka, posisi-posisi mereka. Yang kedua, ya itu lagi Mas, saya selalu katakan, marilah kita selalu, apapun keputusan partai yang kita sudah putuskan bersama-sama, menjadi keputusan yang terbaik buat kita semua dan menjadi bagian tanggung jawab kita semua. Jangan selalu berantem di dalam, orang lain di luar bertepuk tangan untuk kita. Pak Ilham, tadi Bapak menyebut Pak Akbar ya. Saya kira prestasi luar biasa Pak Akbar ketika memimpin Golkar, dan Partai Golkar menang dalam pemilu 2004
setelah agak porak-poranda setelah reformasi ya, kita tahu 99 itu parah-parahnya Partai Golkar. Nah, yang menarik pada waktu itu kan semboyannya Pak Akbar kan bersatu untuk maju dan Maribung rebut kembali. Apakah ini sebenarnya pesan kalau kita pengen menang ini persatuan itu menjadi syarat mutlak gitu kira-kira? Saya kira itu menjadi syarat mutlak. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian Ketua Umum bersama jajaran pengurus pusat itu betul-betul bisa bersepakat dan menjadi satu tekad bahwa kita adalah satu kesatuan yang tidak boleh ada yang bisa porak-porandakan kita dengan tujuan kita mencapai tujuan utama pada pemilu yang akan datang. Kemarin kan sudah ada isu kongres luar biasa dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini harus di Ketua Umum betul-betul harus menjadi figur sentral yang harus mengakomodir semua. Kok tiba-tiba ada masalah seperti ini, ada masalah seperti ini. Karena saya sangat yakin dan percaya karakter kepemimpinan Ketua Umum, ya saya Pak Airlangga, saya yakin dia punya kemampuan untuk mengajak semua orang-orang yang ada di DPR yang mungkin saja berbeda pandangan, ya untuk ya, sehingga modal utama memang untuk mencapai satu tujuan yang adalah pemersatunya, bersatu untuk kita maju. Saya kira ini harus menjadi hal yang dipikirkan bersama, Mas. Iya. Saya melihat tipe-tipenya Pak Airlangga itu hampir mirip tipe Mas Akbar, Bang Akbar. Pak Akbar. Jadi seorang demokrat ya, seorang negarawan atau politisi pemerintahan yang baik, tenang gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya sudahlah, kita punyanya ini ya kita semaksimal mungkin kita dorong gitu, jangan ribut sendiri. Sehingga itu nanti menjadi kelemahan kita sampai ke bawah. Pengalaman saya Pak Ilham, kalau di bawah ribut itu pasti atasnya ribut. Jadi mereka kan meneruskan saja itu pesan-pesan dari atas gitu ya kira-kira. Ya. Saya sependapat Mas, karena saya lihat karakter kepemimpinan Ketua Umum Pak Airlangga ini memang bagaimana caranya Bang Akbar ya, orangnya sangat tenang dalam menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana membangun komunikasi. Kita ingat betul kan tahun 99 itu saya berhadapan-hadapan di sini, saya kan masih Satgas Pemuda Golkar waktu itu. Bayangkan mesti ajar mahasiswa, mesti berantem sama mahasiswa karena mau bubarin kan Partai Golkar dan lain sebagainya. Nah, itu di zaman Pak Akbar dia datang ke Sulawesi Selatan. Jadi dan saya lihat tipikal Bang Akbar ini ada di diri Pak Ketua Umum Airlangga. Karena itu barangkali melalui forum ini, melalui Mas Bambang, pesan saya bisa sampai bahwa untuk menyatukan ini bukan hal yang sulit. Asal ruang komunikasinya terbuka. Betul. Jadikanlah Ketua Umum adalah bapak dari segala tingkatan pengurus yang ada, mulai di DPP. Bukan kemudian ada hal-hal kecil yang kemudian tidak mampu terkomunikasi. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan komunikasi ya yang terjadi yang seakan-akan kader atau pengurus lain tidak mampu berkomunikasi dengan Ketua Umum. Ini menjadi bahaya. Oleh karena itu bukalah seluas-luasnya. Dalam pengambilan keputusan ajak libatkan mereka semua. Saya selama ini memimpin organisasi dan saya pikir begitu karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Kunci akhirnya kan ada pada kita selaku ketua pemegang kendali. Tinggal bagaimana semua orang bisa menjadi senang, menjadi nyaman ketika ada sesuatu hal yang kita putuskan.
Pak Ilham, sebagai orang yang cukup senior di partai, banyak makan asam garam perjuangan ya. Bagaimana caranya supaya kontestasi yang segera akan kita lakukan, baik untuk presiden, wakil presiden, pilkada, pileg, ini justru tidak memecah belah internal, tapi justru bisa memperkuat. Ini saran Pak Ilham apa ini? Ya, yang pertama saya mau katakan bahwa tugas dan tanggung jawab kader setelah pasca penetapan Bapak Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kemudian Pak Erlangga dengan jajaran pengurus pusat saat sekarang ini sudah melakukan rekonsiliasi untuk persiapan ibarat tiket untuk Pilpres, dan itu alhamdulillah sudah ada bayang-bayang Koalisi Indonesia Bersatu dengan 3 partai, dan saya kira itu lebih dari cukup untuk mengusung itu. Tinggal ketokohan, karena dari koalisi KIB itu yang pertama belum memiliki calon presiden. Satu-satunya dari partai yang sudah memiliki calon presiden Bapak Erlangga. Nah, yang saya mau katakan bahwa untuk menghadapi kontestasi politik di 2024 untuk yang kita hadapi sekarang ini, maka pola pergerakan kader harus segera untuk bagaimana mensosialisasikan Partai Golkar seiring dengan mensosialisasikan keberadaan Ketua Umum Bapak Erlangga. Sehingga secara otomatis perlahan tapi pasti tingkat popularitas Ketua Umum sudah semakin baik, tingkat keterpilihannya, elektoralnya juga semakin hari semakin baik. Kita masih punya waktu 1 tahun, hampir 2 tahun, ya, setahun lebih. Saya kira waktu yang masih cukup untuk kita melakukan, apalagi 2023, 2020 ini pasca 2021, 2022 ini pasca COVID, saya kira program-program koordinator penanggung jawab COVID Bapak Erlangga dengan program-program bantuannya ini adalah sesuatu yang sangat positif dan bisa menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memilih sosok Bapak Erlangga. Tinggal bagaimana semua pesan-pesan keberhasilan harus bisa disampaikan. Nah, itu bisa terjadi kalau kemudian kebersamaan dan kekompakan pengurus dan kader. Nah, saya seperti kemarin ditanya, ini Pak Ilham masuk untuk mau, jangan pernah berpikir saya bergabung di Partai Golkar untuk kemudian walaupun ada masalah di internal untuk tujuan utama saya sekarang, saya tidak berpikir gubernur, ya. Yang ada adalah bagaimana saya kemudian mampu meningkatkan perolehan suara Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan dalam rangka pemilu kita bisa mendapatkan lebih dari 20% supaya tidak ada koalisi. Kemudian kita jual, kita sosialisasikan Pak Erlangga untuk itu. Jadi tidak semata-mata langsung kalian mengklaim bahwa saya mau menjadi calon gubernur, mau jadi ketua di media kemarin gitu loh, Mas. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan janji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Jadi luar biasa sekali karena sebagai politisi yang kuat itu, jadi memang memberikan sesuatu untuk organisasi atau untuk partai itu jauh lebih penting daripada memanfaatkan partai. Jadi kira-kira seperti itu Pak Ilham ya. Iya, karena begini, kalau saya kerja, saya kan selalu bilang sama teman, kan saya bekerja untuk partai. Ketika saya bekerja untuk partai, orang tahu, maka ketika saya berharap kepentingan saya untuk memanfaatkan partai, bukan hal yang sulit. Karena orang lebih udah tahu, makanya saya bilang, sekarang tugas saya adalah bagaimana mengantarkan partai ini menjadi pemenang pemilu. Jadi kalau kita berjuang dan berkorban, itu memang idealismenya.
Tetapi Ya, kalau kemudian nanti kita mendapat kehormatan karena hasil itu bonus gitu kira-kira ya Pak Ilham ya. itu itu yang saya bilang, itu bagian daripada rezeki yang Iya, hasil kerja keras kita, hasil buah keringat kita mengurusi partai. Makanya iya, kalau ada orang mengurusi partai, ada teman-teman pengurus, saya selalu bilang, ini kan bukan bukan mereka karyawan partai, mereka pekerja-pekerja partai, pekerja-pekerja politik yang iya, tidak digaji. iya, Tetapi kemudian hasil kerja mereka membuahkan hasil dan iya, hasilnya itu kepada pribadi, itulah bagian daripada rezeki yang didapatkan dari kerja-kerja politiknya. iya, Bukan kemudian iya, ada orang mengeluarkan memang biaya iya, berfasilitas. Karena bekerja politik kan tanpa didukung kekuatan finansialnya juga sulit. Dan itu biasanya bersumber dari kader sendiri. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekad, kumpulkan semangat. iya, iya. Jadi luar biasa ini pandangan Pak Ilham ya. Mudah-mudahan betul tadi seperti yang saya harapkan bisa menginspirasi, memotivasi khususnya kader Golkar sendiri. Cuma pertanyaan saya selanjutnya begini Pak, bagaimana misi dan cita-cita yang baik itu akan dilaksanakan Pak Ilham dengan ya mungkin kalau strategi nggak perlu diceritakan, tapi mungkin program-program mungkin kan perlu diketahui oleh orang lain gitu. Apa yang mau dilakukan? Yang pertama, Mas, Ya, saya terpilih menjadi wali kota Makassar tahun 2004 ya, sampai 2014. ya, Kemudian pasca saya menjabat, tiba-tiba dapat musibah, serangan. iya, iya, Kemudian harus sekolah di ya, pesantren kehidupan selama 4 tahun. ya, Setelah saya menjalani itu semua, saya melaksanakan, ternyata publik tidak pernah mencap saya sesuatu ya, sebagai orang jahat yang pernah melakukan ya, suatu tindakan salah dalam ambil hukum. Nah, ternyata ya. apa yang menutupi semua itu adalah apa yang saya lakukan selama 10 tahun menjadi wali kota. Oh, ya, Hal yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian kita memposisikan diri kita yang memberikan perhatian kepada masyarakat. ya, Tujuan utamanya, saya selalu mengatakan kepada kader-kader yang kemudian gagal menduduki jabatan anggota DPR waktu itu, Anda jangan begitu Anda tidak terpilih, Anda ya, tidak melakukan komunikasi lagi kepada mereka. ya, Karena kalau Anda tidak melakukan komunikasi pada mereka, 5 tahun berikutnya Anda melakukan kegiatan yang sama, ya, itu start dari nol. ya, Sementara dalam pandangan saya, ketika ada orang yang gagal, ya, masyarakat itu tidak berharap banyak kepada mereka. ya, Mungkin dalam proses yang mau dijaga adalah bagaimana intensitas mereka membangun komunikasi. ya, Kalau saya waktu menjabat, saya mampu menempatkan diri pada posisi yang menyentuh perasaan, menyentuh hati. ya, Mungkin hal sederhana, Mas. ya, Waktu saya di dalam pesantren, tiba-tiba istri saya mencalonkan untuk periode kedua. ya, Masyarakat bertanya, oh siapa sih pemilih ini istrinya Pak Ilham? ya, Oh kan Pak Ilham dalam, oh enggak, Pak Ilham itu orang baik. ya. Kenapa baik dokter? Apanya baik? Pernah aku makan coto dibayarin. Oh. Harga coto Iya, kira-kira waktu itu 5-6 tahun yang lalu iya, 50.000 Mas. iya, Tetapi kemudian peristiwanya itu iya, bukan peristiwa bulan lalu atau tahun lalu. iya, iya, Peristiwanya itu bisa 6-7 tahun yang lalu. iya, 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 Memori masyarakat iya, iya. masih ada. Hmm. Dengan nilai sesuatu yang 50.000 rupiah yang lama tidak hilang dalam memorinya. Iya, Kuncinya adalah melakukan sesuatu yang kemudian bisa menyentuh perasaan. iya, iya, Banyak kader-kader kita melakukan kegiatan, iya, ketika sudah selesai agenda tidak terpilih, iya, ditinggalkan. iya. Jangankan tidak terpilih, Mas, terpilih aja nggak diperhatiin sama masyarakat. Iya, betul. Ini Iya, pesan-pesan saya, iya, jangan sampai, karena pengalaman saya seperti hari ini, iya, alhamdulillah penduduk Kota Makassar masih mengenal Pak Iyas itu, Pak Ilham iya, masih seperti yang dulu. Ada wali. Jadi kalau hari ini masyarakat masih mengambil saya Pak Wali Kota, ya iya, memang Pak iya, Ilhamnya yang iya. wali kota katanya. Kalau yang sekarang ini cuma penggantinya aja. Enggak, iya, iya.
Rapatkan barisan, siagakan diri, Mufti Batan Panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Pak Ilham, tadi kita Ya. sudah membahas Pak Akbar ya. Tapi apa yang dikatakan Pak Ilham itu ada pada diri Pak Akbar sampai sekarang. Yang luar biasa itu masih berkunjung terus kemana-mana, ya, padahal sudah tidak punya kepentingan politik lagi. Nah, ini bagaimana ini menularkan para pengurus Golkar yang masih aktif, anggota dewan, supaya mau turun ke bawah seperti Pak Akbar, padahal mereka masih punya kepentingan. Nah, Pak Akbar ini aja sudah nggak, saya lihat kemana-mana itu masih turun itu. Gimana Pak Ilham? Iya, memang susah ya. Sikap karakter manusia kan sama-sama berbeda, Mas. Ya. Tapi ya itulah kelebihannya Pak Akbar. Tidak di Golkar, tidak di kami, tidak di HMI, diundang jadi narasumber pembicara. Waduh, saya ketemu di mana-mana. Iya. Pak Akbar datang di acara apa? Acara di kelas kader LDDK. Ini luar biasa. Dengan kondisi umur, kadang-kadang cuma berdua dengan Ibu Nina. Saya kan biasa ketemu. Bu, Pak Co, apa gini. Jadi saya betul-betul. Jadi memang mau diajak lah. Nah, saya kira hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pembicaraan ini nyampe pada orang-orang ya, membuat tersinggung ya. Iya. Pak Akbar tuh dulu waktu ketua Golkar. Iya. Begitu ke daerah, waduh, saya kan kantor Golkar saya diresmi sama Bang Akbar. Saya bikin acara gede-gede. Iya. Kemudian ada bantuan, walaupun Iya. bantuannya nggak seberapa. Iya, betul. Tiba-tiba ini ada bantuan ya DPP ada. Luar biasa. Padahal kita tidak berharap. Iya. Tidak banyak, tapi itu tadi ada sentuhan-sentuhan yang kemudian membuat berbekas di hati kita. Iya. Maksud saya barangkali ketua umum kalau besok-besok jalan-jalan ke daerah, bukan mau minta, tapi bagaimana memberikan sesuatu kesan atau sesuatu sentuhan yang kemudian berbekas di hati gitu loh. Iya, itu menarik sekali. Dan saya mau mengingatkan lagi ya sesuatu yang mungkin sudah lama tidak dikerjakan. Itu pada saat Pak Harmoko. Pak Harmoko dulu ketika bulan Ramadan itu pasti orang mengharap ada safari. Jadi ketua Golkar turun ke daerah-daerah. Ini yang mungkin bisa membantu bagaimana itu tadi kita merebut kembali lah. Jadi Golkar ini tidak mengada-ada mengambil suara yang baru, sebenarnya cuma tinggal mengembalikan suara yang pernah ada gitu. Betul. Makanya itu sebenarnya ibaratnya kader-kader Golkar yang lalu itu lagi tertidur lelap. Tinggal mau dibangunkan. Ya. Saya Mas ingat betul ya waktu kemarin zaman Harmoko, bagaimana tiba-tiba kita jalan sampai sekian ratus kilo, beriringan safari, datang kumpul nih. Sekarang ada kerinduan itu sebenarnya yang ditunggu masyarakat. Mudah-mudahan ketua umum punya waktu untuk melakukan roadshow di Kopro. Kita kan satu hari bisa 3-4 kabupaten dulu. Hadir di kantor Golkar, beri pengarahan sedikit, jalan lagi, itu lagi. Apalagi ini yang dibutuhkan adalah sosoknya Bapak Airlangga Hartarto yang kemudian mampu memberi sisi kehidupan lebih dalam kondisi pasca COVID kemarin. Nah, pesan-pesan ini harus hadir dengan wujudnya. Ada kerinduan. Oh ini loh yang bantu kita, ini loh yang begini. Nah mudah-mudahan ketua umum punya waktu lah Mas untuk melakukan hal ini. Karena kalau kader saja diharapkan, ya beda pesannya, gitu loh. Kalau kemudian yang bersangkutan sendiri datang, ketua umum langsung. Terus saja ketua umum dirindukan hadir di setiap daerah di Indonesia ini. Walaupun pesan-pesannya sampai, tetapi ada kerinduan orang mau hadir langsung melihat sosok Bapak Airlangga. Rapatkan barisan, siagakan diri, Mufti Batan Panji,
Pak Ilham, terakhir. Ya, Pak. Kita mengenal periode politik ya, misalnya Bung Karno 20 tahun 45-65, Ya, kemudian periode Pak Harto Harto 65. sampai 97, kira-kira Ya. katanya 32. Eh, Ini Orde Reformasi ini juga sudah lebih dari 20 tahun. Jadi siapa tahu ini sudah waktunya rakyat merindukan periode baru. Dan siapa tahu itu gilirannya Golkar kembali gitu. Apa pendapat Pak Ilham? Sependapat. Mungkin ya pasca reformasi ya Ya, kemarin orang sudah melihat bagaimana keberhasilan Partai Golkar di eranya Soeharto ya, ya. Bisa jadi ada proses yang berjalan kurang waktu 20 tahun ini yang belum mampu melahirkan tokoh, masyarakat lagi mencari pilihan-pilihan alternatif. ya, Nah, kalau kemarin di periode pertama pasca Gus Dur, kemudian Ibu Mega PDI, kemudian Demokrat, sekarang kembali kepada PDI, situasi seperti ini, mungkin bisa jadi mudah-mudahan ada kerinduan yang muncul ya. Cuma sayangnya pelaku sejarah ya, orang-orang tua yang hidup di zaman itu ya, memang sudah nggak ada gitu, bisa iya, berkunjung pada anak-anaknya. iya, Tapi mudah-mudahan sejarah masih mencatat dan iya, pada akhirnya mereka bisa paham terhadap hal itu. Nah, iya, tinggal bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri, Mas. Saya iya, kira sudah saatnya sekarang iya, kehadiran Bapak Erlangga Hartarto iya, ini ya dengan segala kapasitas yang dimiliki iya, harus bisa dioptimalkan. iya, Saya pun tidak terlalu bisa melihat kondisi hasil survei yang ada saat sekarang ini. Ya, kalau kita mau melihat itu semua maka semangat itu akan kendor. iya, Kita abaikan dulu semua itu, iya, tetapi Ketua Umum izin bagaimana kita mendorong semua kader untuk bekerja maksimal iya, agar pada saatnya nanti kehadiran Ketua Umum di tengah-tengah masyarakat yang dirindukan itu betul-betul itu menjadi semangat atau kerinduan yang berbekas di hati mereka sampai pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ketika masuk di TPS bahwa pilihannya adalah Partai Golkar dan presidennya adalah iya. Erlangga. Iya, Seperti itu. Pak Ilham tadi kalau mengatakan orang-orang tua sudah tidak ada, sebenarnya Pak Erlangga itu kan mewakili orang tuanya pada zaman itu ya, Pak Iya, betul. Hartarto itu tokoh yang sentral pada waktu itu. Saya ingat Iya. beliau keliling kalau ke Jawa Tengah, keliling kemana-mana gitu kita ngikutin semua. Jadi kelihatannya ini apa ya periode ulangannya mudah-mudahan benar-benar terjadi. Ya. Tapi itu tadi Mas, bahwa Ketua Umum Pak Erlangga ini tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Nah, harus ditopang oleh kekuatan besar di dalam internal Partai Golkar. Makanya mari lepaskan semua kepentingan-kepentingan personal kita. Kita fokuskan bagaimana mendorong kemudian Bapak Erlangga Hartarto untuk bisa menjadi presiden di tahun 2024. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM, kader senior Partai Golkar yang sudah pulang ke rumah, meramaikan kembali, memberi semangat
dan memberi contoh mudah-mudahan kepada kader-kader senior yang lain untuk apa? Kalau di dalam bahasa Jawa itu tego larane ora tego patine. Jadi jangan tinggalkan ini partai. Ya. Baik. Kemarin pesannya Pak Nurdin bahwa Pak Ilham meninggalkan Partai Golkar bukan dengan punggungnya, tetapi dengan mukanya. Ya. Dia hadir hari ini, dia bawa mukanya, kita menerima dengan baik. Kenapa? Karena dia meninggalkan kita bukan punggungnya dia berikan kepada kita, tetapi dia meninggalkan ibaratnya waktu beliau tinggalkan Partai Golkar menuju ke Partai Demokrat, beliau datang meminta izin dan pamit baik-baik. Yeah. Dan hari ini dalam hati saya waktu dia minta sama saya, Pak Nurdin ceritakan, saya bilang iya, saya kasih kau untuk kontrak sementara. Dan ternyata hari ini sudah habis kontraknya di tempat lain, maka dia kembali ke rumah sendiri. Terima kasih banyak Mas atas kesempatan diberikan hadir di channel ini. Yeah. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Mas. Selamat berjuang terus. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak.